pemilihan umum capres yang tidak diikuti oleh incumbent, cawapresnya biasanya dari partai. Biasanya dari partai. Biasanya dari partai. Oh iya benar. Ya. Masuk akal. Ini sih cuma feeling gue. Mungkin kalau sejarah berulang itu Jawa dan luar Jawa lagi. Dan sekarang yang muncul di cawapres paling kuat itu kan dua. Sandiaga Uno, benar. Erick Thohir. Lalu Cak Imin gimana nasibnya, Mas? Aduh, kedua. Dia udah mau dari awalnya nyalon presiden, sekarang jadi wakil presiden, dia mau jadi apa lagi, Pak? Ya kita doakan supaya Caimin menjadi calon beneran sekarang. Kemarin kan bakal calon. Kalau sekarang udah sampai di depan KPU udah bakal jadi calon beneran gitu. Kita doakan sampai situ. Ya, oke. Bukan sampai situ. Balik lagi di Suara Warga di channel Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia. Wih, kedatangan. Sekarang kedatangan alumni UNSUD. Langkan rezim UI. Kemarin udah alumni UI ya? Iya, ini rezim Yang bahkan UNSUD. LSE aja lu nggak tahu dia mana. Nggak tahu. Tapi alumni UNSUD tuh sekarang melesat. Siap-siap menjadi oligarki semua. Gitu, kan. Jadi ini kedatangan Oligarki di kampung masing-masing tuh. masing-masing. Bukan di tingkat nasional. Ya, ya minimal jadi lokal bozism lah. Iya. Ini kedatangan Bang Anto dari The Indonesian Institute. The Indonesian Institute. Udah direktur loh, manajer program loh ya. Manajer program. Manajer program loh. Belum. Indonesian Institute apa ya? Gua nggak tahu sorry. Aduh, ntar jelasin. Nah, ada lagi juga manajer riset juga di Populi Center. Populi Center. Unsur cerah masa depannya. Unsur cerah sudah pada jadi manajer, ongoing direktur. Amin. Sorry, tapi kan Menteri Olahraga kita lulusan mana? UI sih. Ya udah, gua nggak perlu ngomong Kita lagi. memang belum ada yang jadi menteri. Belum ada kan? Mohon doa dan dukungannya ya. Amin. Amin. Tapi di 2024 nih kayak Cerita dulu dong lembaganya, gue nggak tahu bener. Gak penting sih. Indonesia Institute apa dah? Indonesia Institute dah mulai. Jadi kalau di Indonesian Institute itu tingkatannya itu TI gitu ya. Nah, TI. TI. Nah, TI ini lahirnya udah dari lama nih 2005 gitu ya. 2005. Nah, kalau mau lengkapnya lihat aja di websitenya. www.indonesianinstitute.com. Nah, kita biasanya punya publikasi itu yang bulanan update Indonesia, ada yang mingguan juga itu ya kayak editorial, terus sama tengah tahun itu kita punya policy assessment biasanya, terus sama Indonesian Report. Nah kalau untuk diskusi sih kita sering nih, termasuk kita ngundang nih kawan sebelah ini nih kemarin. Tapi fokusnya kemana Bang? Kita lebih ke ini penelitian tentang kebijakan publik. Kebijakan publik gitu. Tapi termasuk pemilu juga gitu kan. Gitu. Oh, iya. Kalau ini Abang Mas. enggak, bukan maksud gua organisasi gue lupa tadi. Populi Center. Populi Center. Bukan Multatuli kan itu beda lagi ya. Beda lagi Project Multatuli. Beda lagi ya. Populi Center, Bang. Populi Center, yalah kita sih sebenarnya lebih senang disebut lembaga riset ya. Oh, lembaga riset. Riset, cuman memang aktivitas banyak di survei-survei opini publik. Gitu. Jadi hal-hal yang berbau dengan populi-populi, kerakyatan. Gila. Kiri kayaknya. Progresif. Kayaknya sih kalau dari dua-dua, pokoknya ada isu apa, gua ambil aja. Tergantung. Isunya, isu soal Indonesia apa aja terserah. Kalau ini isu yang populis apa aja Ya, diambil. karena yang segmented biasanya cepat mati. Karena kalau terlalu segmented, donor nggak banyak. Kita harus pintar cari peluang. Cok 2024 kan. Aduh ya 2024 ya. Ini presiden ya udah kelihatan lah sebenarnya ya. 3 ya Bang ya. Kalau dibilang ada Prabowo, Ganjar, sama Anies lah. Emang Anies maju jadi? Anda kok sentimen Saya sekali sama jadi Anies? pesimis nih, saya pesimis. Ya atau mungkin ada yang lain-lain juga gitu kan. Tapi kan sebenarnya sekarang orang lagi bertakon-takon lah gitu kan, bertanya-tanya. Cawapresnya sih sebenarnya gimana sih Bang? Apakah menentukan itu cawapres untuk kemenangan para calon presiden itu? Mungkin dari Mas Anto dulu kali. Dari gue dulu? Iya. Kalau menurut gue saya nih. Gua inyong bebas di sini Mas. Inyong gitu. Inyong boleh inyong. Seru tuh. Inyong apa lawannya kalau lu?
Kowe. Kowe ya bener. Injong sama kowe ya. Jadi kalau menurut gue sih ngelihatnya gini. Jadi kalau misalkan ngelihat seberapa penting gitu capres gitu ya untuk pemilu 2024 nanti gitu ya. Ya kalau melihat dari skema pemilihannya kan memang serentak nih, legislatif sama presiden kan gitu kan. Tentunya kan memang pasti punya pengaruh lah kan gitu kan antara lo milih presiden dan juga partai politik kan gitu kan. Walaupun penentuan untuk mencalonkan presiden itu berdasarkan dari hasil pemilu yang lalu, itu kan berdasarkan aturannya kan gitu kan gitu. Tapi memang ketika kita bicara tentang ini presidennya dari partai A, partai B, partai C misalkan, ya pasti ada efeknya nih buat partai itu maupun koalisinya nih yang akan mendukung nih kan gitu kan. Nah itu ada efeknya lah. Ya kelihatan waktu pas misalkan waktu 2019 tuh yang paling dekat deh kan gitu kan. Ingatan kita kan pendek-pendek nih. Betul. Biasanya kan. Misalkan waktu itu Pak Jokowi diusung oleh PDIP dan juga koalisi yang lain, itu suaranya tuh itu juga cukup berimbas tuh buat kenaikan PDIP kan gitu kan. Nah terus juga partai-partai koalisi lain. Jadi kalau mau seberapa penting buat partai ya penting gitu untuk nentuin pilihan presidennya yang paling pas siapa nih kan gitu kan. Gitu. Kalau untuk publik ya tentunya penting juga gitu untuk menentukan presidennya, pemimpinnya itu, terus juga sama partainya, karena partai ke depan nih mau nggak mau yang akan kita bicara tentang rancangan kebijakan ke depan itu ya partai-partai juga gitu melalui legislatifnya gitu sih. Gitu. Kalau menurut abang gimana bang? Sama tanya nih. Ya soal cawapres sepenting itu ya memang. Dan apakah cawapres ini cawapres? Iya. Cawapres. Kalau cawapres ya penting juga gitu. Karena pasangan kan gitu kan. Ya kalau misalkan dilihatnya pasangan kan yang paling cocok nih siapa nih kira-kira nih kan gitu kan dipilih oleh masyarakat nih kan. Si capresnya punya kekurangan ya bakal dilengkapin sama yang cawapresnya gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut Bang Dimas nih, cawapres ini harus orang berpartai apa enggak gitu kan? Karena kalau kasusnya kayak 2019 aja kan, tiba-tiba ada ini ya Ma'ruf Amin gitu kan? Iya betul. Kalau yang buat sekarang nggak berpartai dia? Ya setahu kita sih nggak berpartai kan dulu kan? Iya. Gini, kalau perkembangan kalau dirunut dari pengalaman aja ya, setiap pemilihan umum capres yang tidak diikuti oleh incumbent, cawapresnya biasanya dari partai. Biasanya dari partai. Biasanya dari partai. Oh iya benar. Ya. Masuk akal. 2004 ya. Budiono ya. Belum. Budiono 2009. JK dulu. JK dulu. Orang rekaman SBJK, Megawati Hamzah. Megawati Hamzah sih. Mega Pro tuh belum ya? Mega Pro 2009. Mega Pro. Terus ke motor. Siapa satu lagi ya? Amin ya? Amin. Bukan Hatta Rajasa bukan ya? Bukan Amin Rais sama. Beneran ingetannya pendek aja. Ini menunjukkan ingatan unsur lebih kuat ya Pak Dewi. Bodoh pendek. Terus kecenderungannya gitu. Biasanya tanpa incumbent pasti cawapresnya dari partai. Okay. Karena butuh insentif ya buat papan satu capres maksudnya gitu. Mana orang yang bisa memberikan insentif elektoral bagi capres yang diusung. Nah sebaliknya ketika pemilu tidak diikuti oleh incumbent, diikuti oleh incumbent, kecenderungannya incumbent akan mengambil non partai ya kan. Ada Budiono, ada Pak Ma'ruf Amin. 2014 dari partai semua tuh. Pak Prabowo dengan Pak Zulhas, Jokowi. Prabowo Zulhas? Emang iya? Bukan. Hatta Rajasa. Ternyata ingatan unsur juga pendek. Tidak secerdas saya bayangkan. Oh iya. Masalahnya sebenarnya pertanyaannya itu orang kemana sekarang? Udah agak kedengeran lagi soalnya. Oke, terus lanjut Bang. Lupa gitu. Iya, lupa gitu. Orang kemana sekarang? Pak Jokowi 2014 dengan Pak JK. Walaupun Pak JK bukan ketua lagi waktu itu, tapi dia tetap Golkar, gitu ya, tetap bagian dari Golkar. 2019 baru incumbent-nya tanpa partai. Jadi kita lihat aja kecenderungannya sih biasanya kalau tanpa incumbent nanti
cawapres non partai biasanya akan muncul. Gitu. Karena anggota-anggota koalisinya akan memperhitungkan nih bisa memberikan efek apa untuk capresnya, gitu ya. Pantes ada yang tiba-tiba pindah partai ya. Sandiaga maksudnya, Erick Thohir maksudnya. Oh, ada takut-takut gitu. Kelihatan lah. Iya. Emang Erick kemana sih gue lupa deh. Pan. Oh iya, Pak. Emang tadi di mana? Enggak ada. Mana? Enggak, karena dia membaca. Oh, dia membaca. Ya benar. Kan ada yang tiba-tiba. Oh iya benar. Kalau Bacanya mungkin, udah di. Oh iya. Kecenderungannya biasa. Udah dibisikin. Masuk partai. Konsultasinya kayak gitu. Terus Masuk partai. Barangan lu. Amin deh. Amin lagi. Komisaris bos. oh iya, istilah konspirasi. Aduh. Biar karir anak unsut meningkat. Gitu. Oke, lanjut Bang. Ya kecenderungannya gitu sih. Di kontestasi capres tanpa incumbent biasanya cawapres dari partai. Itu ya. Iya sih, tapi maksudnya berarti insentif yang maksudnya itu terjadi karena memang apa ya istilahnya? Kontrak politik ya. Kan dulu Megapro katanya ada kontrak politik. Atau sebenarnya emang itu hal lumrah aja sih, hal manusiawi gitu. Maksudnya hal natural aja gitu kan. Natural perhitung-hitungan gitu. Ya itu ada, hitung-hitungan tentu ada. Kalau tadi kan berlakunya non partai itu biasanya untuk yang incumbent ya. Lawannya ya dari partai juga sebenarnya. Iya sih, ya pasti selalu gitu ya. Iya, selalu gitu biasanya. Tapi kemarin Prabowo Sandinya bukan yang nggak dari Tapi partai ya? dia dibayar PAN. Ya. Ya kan bener ya? Yakin? Kayaknya gitu. Kayaknya gitu. Ya mungkin skema yang sama dengan Erick Thohir nanti PAN gitu. Oh. Gitu. Mungkin akan seperti itu. Ya kecenderungan umum aja sebenarnya. Nah, terus Mahfud gimana? Nah iya dong. Menurut lo Bang, Nah, terus ya, Mahfud gimana nih? Nah, nasib kan bursanya banyak dong. Kita boleh ngomong lah. Bursanya nih banyak. Salah satunya kan ya Kak Anies gitu. Sandi udah punya partai. Kalau berdasarkan premis yang tadi ya, Erick Thohir akhirnya udah berlabuh. Nah, berarti kan ada beberapa yang nggak tahu. Kofifa ya, udah. karena Kofifa Udah berpartai ya? PKB ya PKB dia, kan? Belum juga ya? Belum juga ya Tapi jatuhnya. dia NU jelas. NU lah ya. Tapi Kofifa tuh belum berpartai ya? Ibu Kofifa ya? Enggak berpartai. Ridwan Kamil udah berpartai akhirnya. Pak Andika belum nih kelihatannya. Belum. Kan masuk bursa dia tapi. Betul. Andika Prakasa. Kalau AHY jelas lah. Putra Mahkota. Salah nggak ya? Terus itu Pak Mahfud belum. Pak Mahfud sebenarnya emang Nah itu nasibnya itu gimana? Belum. Tapi kan kalau dalam ngelihat kecenderungan saat ini kan memang nama Pak Mahfud itu kan semakin hari semakin naik gitu. Oh iya. Nah, kalau kita mau lihat itu kan, lihat netizen ngomong apa, terus juga beberapa hasil survei juga nyebutin gitu juga gitu. Walaupun ya ini kan dibalik lagi kayak tadi Dimas bilang, hitung-hitungannya bukan cuma ngelihat dari riuh rendahnya netizen ataupun suara persepsi publik melalui yang dilihat melalui survei, tapi juga hitung-hitungannya Pak Mahfud kira-kira insentif elektoral apa yang dapetin sama capresnya nanti kan gitu kan. Oke, kalau misalkan bisa meningkatkan insentif elektoral, mungkin bisa jadi masuk nih barang kan gitu kan. Tapi kalau misalkan enggak, ya mungkin bisa jadi enggak juga kan gitu kan. Enggak, karena juga yang paling penting kan bagaimana mendorong insentif bagi elektoral bagi capresnya kan gitu kan. Gitu. Kalau misalkan tadi kayak misalkan benar kalau misalkan capres harus dari cawapresnya juga dari partai. Nah, kalau lihat sekarang kan memang belum ada nih nama-nama yang cukup kuat ya. Kalau berdasarkan hasil survei ya. Maksudnya kalau misalkan ini dipasangin dengan ini, pasangin dengan ini, karena balik lagi masyarakat juga rasa mengambangnya masih cukup tinggi nih kan gitu kan. Itu jadi perhitungan juga kan gitu kan. Karena juga angka dari cawapresnya juga belum yang memperlihatkan yang tinggi signifikan kan gitu kan. Gitu. Tapi bisa gini nggak Bang Dimas, ngelanjutkan ke tadi, oke lah ada soal popularitas dan mungkin elektabilitas cawapres. Tapi katanya ada juga bilang kan, enggak nih sebenarnya pertarungan cawapres 2024 tuh soal siapa yang bisa bawa duit. Loh, nggak bahaya kenapa tak? kesana ya? Enggak, itu benar nggak tuh Bang? Bawa duit ke sini apa kemana? Bawa duit ke logistik lah buat kemenangan gitu. Saya emang punya amunisi paling kuat. Buat ya bisa tiba-tiba mungkin jadi cawapres gitu. Mungkin untuk yang tidak berpartai, ya akan ditodong logistiknya.
Oh, gitu ya. partai. Ya karena dia mau bawa apa, mau melamar jadi cawapres. Niat Partai baik. nggak punya. Tapi Anies sendiri nggak berpartai kan, bukannya? Enggak kan, nggak itu Anies. juga unik juga tuh ternyata. Ya nggak tahu juga sih, gue jadi Ya. pesimis sih sebenarnya. Enggak, capres dulu kita kelarin. Cawapres. 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 Iya, jadi makanya partai-partai kan akan menimbang ya. Kalau masangin si A, insentif elektoralnya apa nih? Oh, si A ini dari partai B, dia kuat di misalnya Kalimantan, atau dia di segmen pemilih yang seperti apa, itu akan memberikan insentif elektoral. Tapi kalau tidak kalau partai kan jelas ya, ada struktur, ada apa gitu kan, sampai ke bawah. Minimal soal saksi aja ada, pengurus ranting lah, apalah. Tapi kalau tidak berpartai, mau provide apa untuk apa namanya pencalonan ini dalam pertarungan ini, mau provide apa? Kalau bukan ya logistik itu, karena untuk memprovide saksi sampai tingkat TPS itu kan juga butuh kos. Butuh kos. Enak amat lu datang tiba-tiba minta saksi dari partai kita gitu kan. Ya, bayarin lah ongkosnya untuk ke TPS paling nggak. Tapi kecuali memang kalau berkaca sama kasusnya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kan beda kan gitu kan. Dia kan memang dulu pernah berpengalaman di PKB gitu ya. Tapi kan lama setelah menjadi ketua MUI gitu kan. Tapi kan yang dilihatnya bukan dalam konteks partainya, tapi kan ketokohannya Pak Ma'ruf. Walaupun di waktu itu juga secara survei juga nggak terlalu. Mohon izin ya, waktu sebelum dia nyalon siapa Ma'ruf Amin? Kita nggak tahu mungkin ya. Itu makanya kan artinya ketika tadi kan ada dua nih yang tadi kita obrolin tadi sebelumnya kan. Apakah sisi yang akan menambal sisi insentif elektoralnya dari capres, artinya si tokoh ini memiliki berdasarkan hasil survei dia tinggi nih misalkan, signifikan kayak tadi lo bilang, atau memang dengan dengan logistik misalkan logistik, sebut aja berapa tokoh pengusaha misalkan gitu kan. Nah, tapi ketika dengan kasus Pak Ma'ruf itu kan hal yang berbeda. Ini tergantung situasi dan kondisi strategi kan itu kan. Kayaknya keimanannya yang dibutuhkan. Mulai lagi dong, biar kasus kita. Jangan. Anda kan kemarin viral, nah harus dapat kasusnya Pak. Jangan tuh. Lanjut Bang. Iya, makanya ada hal-hal yang mungkin bisa jadi pilihan dari strategi dan itu melihat peta politik hari ini. Kalau dulu ketika 2019 kita dihadapin sama masalah polarisasi nih. Polarisasi. Nah, yang paling pas kira-kira waktu itu mungkin bisa jadi strateginya adalah memajukan nama Pak Ma'ruf kan gitu kan. Nah, saat ini apakah polarisasi yang sangat tajam ketika 2019 muncul pada hari ini kan enggak juga, ada macam aja. Everybody happy. Iya betul. Semua orang jadi nasionalis religius. Tapi gue mau nanya soal ini Bang. Bang bener gak kalau bisa dibilang bahwa pertempuran cawapres sekarang itu adalah rebut-rebutan representasi dari Jawa Timur gitu? Katanya kan mungkin kalau kita lihat kayak Prabowo, Ganjar atau Anies tuh kayak berat tuh di Indonesia Barat ya, sama Jawa Tengah gitu. Dan wakil dari Jawa Timur ini kan Jawa Timur atau Indonesia Timur nih? Jawa Timur malah. Jawa Timur Spesifiknya Jawa Timur menurut gua. Perebutan tahta di Jawa Timur. Iya, kata Aidit kan Jawa adalah kunci. Nyebut Aidit bukan berarti kita komunis ya? Iya, bukan. Udah tahu aja dia. Jawa adalah kunci. Itu juga bukan cuma Aidit doang kan? Semua orangnya juga. Kayak Soekarno yang bilang bukan Aidit. Ya, whatever siapa lagi. Gimana tuh, Bang Dims? Iya. Ini gue balik lagi berdasarkan pengalaman dulu ya. Ya. Udah aja. Bapak ini baik pengalaman. Bukan. Ini lembaga survei apa lembaga pengalaman? Survei itu membaca pattern. Oh, siap. Membaca pattern. Makanya kita pakai core itu. Di beberapa tahun yang lalu, beberapa kesempatan pemilu, orang akan membicarakan representasi wilayah juga. Betul. Gitu ya. Terutama soal Jawa luar Jawa. Gitu ya. Pak JK diambil ya tentu untuk wilayah Indonesia Timur. Iya, di wilayah Indonesia Timur keseluruhan. Betul. Pak SBY di Jawa, Pak JK di Indonesia Timur 2004. Iya.
2009 Pak SBY sudah cukup yakin incumbent, makanya dia tidak ambil unsur ada Budiono, Jawa juga. 2014 Pak JK lagi pakai strategi yang sama. Iya. Pak Jokowi pakai strategi yang Gue curiganya besok Ganjar JK atau nggak Prabowo JK. Anjir. Main SBY kalah ya. Ini sih cuma feeling gue. Mungkin kalau sejarah berulang itu Jawa dan luar Jawa lagi. Dan sekarang yang muncul di cawapres paling kuat itu kan dua. Sandiaga Uno, Benar. Erick Thohir. Oh iya, luar Jawa ya. Dua-duanya luar Jawa. Walaupun nggak kental-kental amat lah luar Jawanya. Iya. Emang Sandi di mana? Gua nggak tahu Bugis sih. ya, Pak? Oh, Bugis ya. Sulawesi. Erick? Erick Sumatera Barat. Oh, Erick Padang. Orang Padang. Orang Minang. Orang Minang gitu ya. Mungkin kecenderungan sejarah akan berulang lagi bahwa representasi wilayah antara Jawa dan luar Jawa juga akan menentukan. Itu termasuk insentif elektoral, Pak. Menarik. Makanya Anies nggak mau sama AHY karena sama-sama Jawa kan. Mungkin ya. Enggak, pribumi Arab Pak itu Pak. Katanya. Jawa. Oh iya, Anies bukan Jawa. Oh iya, gue lupa. Kuningan. Lihat dong. Arab pribumi. Lahirnya kan di Kuningan. Oh iya. Terus jangan bilang Arab. Enggak Kuningan. Iya. Keturunan mungkin. Nggak tahu juga Ya, sih. semua kan keturunan Nabi Adam udah lah selesai. Itu tapi dipertanyakan oleh Zaitun. Aduh. Ayo nyantri sana kan? Nyantri sana. Ayo pakai baca bahasa ini. Aduh. Ya, lanjut. Banyak kan guyon. Mungkin yang juga jadi pertimbangan nanti salah satunya itu juga insentif elektoral itu bukan cuma dari partai tapi juga representasi wilayah. Makanya yang menang di pemilu yang diikuti oleh incumbent selalu menang ya. Pak SBY sama Pak Jokowi selalu Jawa dan Jawa. Gitu ya. Pak Maruf Amin kan Jawa juga, Banten lah, gitu ya, dari Pulau Jawa. Dia udah nggak memperhitungkan, nggak terlalu incumbent sudah cukup pede dengan track recordnya dia, mungkin juga dengan penguasaan birokrasi, ya, sehingga tidak perlu ngutak-ngatik wilayah luar Jawa, mengamankan Jawa saja untuk yang incumbent. Kalau pemilunya diikuti oleh incumbent, gitu ya. Tapi itu menarik loh, karena incumbent kalah, ingat ya? Mega tuh kalah di SBY JK, kan Mega siapa ya? Mega Pro kan, kalau saya enggak. Mega Prabowo kan? Hasim. Oh iya. Siapa sih, lupa gue. Hasim Muzadi. 2009. 2009? 2004 Hasim. Pak Hasim Muzadi. Oh iya benar. Jawa tuh ya. Gue bicara peserta calon yang menang. Iya, yang menang. Ya, gue bicara yang menang. Memang ada juga yang pasangan calon yang dari di luar yang gue bilang tadi. Ada yang berpartai, ada yang sama-sama ada dari luar Jawa, tapi yang menang, kecenderungannya seperti itu. Gitu, ya menarik. 2024 cawapresnya orang partai dan mungkin juga bukan orang Jawa. 2024, prediksinya lo itu ya. Berarti sebenarnya kalau unsur terkuat itu ada di Sandiaga sama Erick Thohir. Bisa dibilang gitu kan? Sejauh ini. Lalu Cak Imin gimana nasibnya? Aduh, dia udah mau dari awalnya nyalon presiden, sekarang jadi wakil presiden, dia mau jadi apa lagi, Pak? Ya kita doakan supaya Caimin menjadi calon beneran sekarang. Kemarin kan bakal calon. Kalau sekarang udah sampai di depan KPU udah bakal jadi calon beneran gitu. Kita doakan sampai situ. Ya, oke. Bukan sampai situ. Nggak, tapi kalau hitung-hitungannya dia masih punya kans gak dengan kalau sana analisnya? Kalau tadi ya Dimas tadi emang bener sih kayak gitu ya. Cuman kalau menurut gue tadi kalau melihatnya ya kayak tadi lo bilang Caimin gimana? Mungkin ada peluang juga sih. Soalnya gini, kalau tadi kan kita gini, pemilih yang namanya pemilih itu kan lo milih paling banyak deh. Satu orang suaranya sama gitu ya. Gitu kan. Nah, sekarang pemilih paling banyak di mana kan gitu kan? Di mana? Jawa. Ya kan? Di Jawa. Iya kan? Kalau di luar mungkin bisa jadi sekarang porsinya udah 60 40 apa 70 30 kan gitu kan. Karena orang paling banyak kan sekarang ke Jawa gitu. Kalau udah jadi IKN kan beda lagi kan. Gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan porsi paling banyak di Jawa. Bisa jadi kalau dulu figur JK itu nggak bisa, kalau menurut gue sih ya, nggak bisa di apple to apple ini, nggak bisa dibandingin nih, karena JK memiliki mesin politik Golkar yang cukup kuat. Kan itu juga nggak bisa dinafikan gitu loh. Erlangga lo jangan lupa. Iya, bisa dinafikan 2004 mesin Golkar bahkan
mampu untuk menjadi pemenang pemilu gitu. Walaupun 98 dihujat kan gitu kan. Terus abis itu 2004 dia rebound tuh, naik lagi kan gitu kan. Terus Golkar ada rebound, Golkar rebound, pemenang kan gitu kan. Walaupun Pak JK bukan ketum tapi bisa kan gitu kan menguasai. Nah 2014 juga sama. Nah mesin Golkar dan keketokan Pak JK. Nah kalau lihat kita sekarang, kalau hitung-hitungan tadi ya Sandi apa Erick Thohir di luar Jawa gitu kan. Ya basis mesin politiknya ada nggak kan gitu kan, cukup kuat nggak? Terus kemudian sama itu kalau dia basis mesin politiknya nggak kuat, kalau logistiknya kuat kan beres. Nah, jangan. Untuk jangan berantem dong ini. Kagak nggak berantem, ini kita biasa diskusi, bisa diskusi. Biasa gitu, kita kalau Ucut emang intelektual sebenarnya. Terus lanjut. Kenapa deket-deket? Nah, apa namanya? Ya tadi gue bilang gitu kan, bisa jadi emang tetap Jawa kayak tadi ya, kayak kawan Aidit bilang gitu ya, Jawa kunci gitu. Kawan Aidit gitu. Itu ada yang kunci gitu kan. Jadi gimana ya, mau kayak tadi lu bilang juga Jawa Timur nih, kira-kira siapa yang Jawa Timur yang bisa merepresentasikan untuk menjadi cawapres yang saling menutupi kan gitu kan. Karena menurut gue pandangan Jawa atau non Jawa mungkin bisa jadi sudah nggak representatif lagi untuk kita melihat peta politik kan gitu kan. Yang paling penting adalah sebenarnya kalau idealnya sih ini ya orang yang memiliki profesionalitas dan juga daya dukung yang bagus untuk pemerintahan ke depan. Cuman kalau ngelihat lagi petanya sekarang ya tadi yang penting dia memiliki suara yang dipilih kan gitu kan. Karena kita ingat lagi nih pemilu kan ya one man one vote kan gitu kan, pemilih paling banyak di Jawa. Kemungkinan sih gitu ya. Kemungkinan gue bukan berbeda sama Dimas, cuman memperluas kasana ilmuwan. Kira-kira gitu gitu. Ya, itu kan kalau yang tadi kayak gitu berarti politik kita berkembang. Kalau evolve kali bukan involve mengikuti. Ini lidah mendoan lidah. Makanya saya tahu yang kurang dari unsur nih. Bahasa Inggrisnya dia juga jelas. Bahasa Inggrisnya dia juga jelas. Kita karena pride nyong-nyong. Lanjut. Evolve berarti dia berevolusi. Jadi di awal-awal mungkin ada masih ada masalah itu ya, masalah representasi, masih ada masalah kesatuan dan lain sebagainya. Semakin kesini masalah itu sudah nggak ada, mungkin ya yang terjadi itu ke depan ya bukan nggak mungkin juga pasangannya dari Pulau Jawa, cuman di luar Jawa semua pasangannya ya di luar Jawa semua gitu. Papan 1 dan papan 2 capres-cawapresnya bukan nggak mungkin nanti ya memang dari Jawa juga. Cuman kalau tadi Wildan sebut Jawa Timur, sebenarnya kan bukan soal Jawa Timurnya, itu soal Nahdlatul Ulamanya. Oh iya betul. NU-nya. Karena orang bilang menjelang musim pemilu semua akan NU pada waktu itu. Pakai peci. Semua akan NU pada waktu itu. Datang ke majelis-majelis ya benar. Karena real, karena itu organisasi paling besar. Sedunia mungkin kan Nahdlatul Ulama itu sedunia yang paling besar. Organisasi Islam terbesar, dan itu yang menjadi yang disasar oleh capres-capres. Saya juga NU loh. Tapi tampangnya Muhammad. Uritan. Atau malah tampangnya jadi. Anda takut. Saya mau nyontok tapi takut. Aslinya pasti bahaya. Takut ya. Nggak, tapi ini ngomong ini Bang, gue mau eksplor soal NU ya. Sebenarnya kan kalau lihat sejarah NU sama PKB itu deket ya. Maksudnya ya masih berkelindan. Walaupun sekarang kayak ada jarak. Gue tuh selalu bilang enggak, NU emang strateginya gitu Pak. Jadi dapat jatah dari PKB tetap dapat jatah dari NU lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Itu diuntungkan nggak sih sebenarnya positioning NU dengan PKB yang kayak gini gitu buat umat NU-nya sendiri dalam konteks politik? Apa malah jadi masalah? Kalau gue sih ngeliatnya ya diuntungkan lah. Maksudnya NU sendiri kan nggak mengenal, maksudnya gini, ada yang kalau orang mengatakan misalnya bisa jadi gini, ada NU struktural, ada NU kultural kan gitu kan. Bisa jadi orang-orang yang dia nggak memilih PKB atau tidak berada di PKB, bisa jadi ketika
dia menguasai apa jabatan atau mendapatkan jabatan tertentu kan paling enggak NU juga diuntungkan gitu kan gitu. Nah terus juga ketika PKB ada yang terpilih maupun misalkan Caimin tadi ya. Caimin terpilih menjadi salah satu cawapres kan gitu kan dan memenangkan pemilu gitu kan. Ya mayoritas juga warga NU juga pasti diuntungkan kan gitu kan. Karena kan melihatnya tidak dalam konteks membedakan orang-orang yang kaku gitu ya, struktural ini akan tadi kayak Dimas bilang kan NU kan besar kan gitu kan. Jadi ya saking besarnya ya banyak yang hal yang mungkin diinginkan dari NU tapi juga banyak akan yang didapatkan oleh NU kan gitu. Iya, ya kan gitu. Kayak bahasa kasarnya pas lagi pembagian kursi menteri nih. Konstituennya NU. PKB dapat menteri terus tetap ada jatah. NU dapat jatah, tapi konstituennya sama, Pak. Iya benar. Wah, enak banget ya. Tapi kalau ini Bang Dimas mungkin ini pertanyaan buat Lakir ya. Tetap ada peluang nggak sih bagi mungkin politisi perempuan untuk masuk ke dalam kontestasi cawapres? Karena tadi kan kalau kita lihat listingnya tuh ya? cowok semua gitu kan. Kecuali satu ya. Perempuan ya. Kalau dari hasil survei soal cawapres yang paling banyak diinginkan 2-3 teratas itu bukan perempuan. Kalau kita bedah, tapi terus itu sama perempuan juga itu nggak dipilih gitu. Iya, makanya. Iya betul. Kalau dibedah, ternyata pemilih perempuan pun tidak mempertimbangkan calon perempuan. Ya ada banyak hal ya sebabnya. Mungkin ini kalau bicara yang agak filosofis dikit gitu ya. Politik masih arena maskulin. Ya masih didominasi patriarki Indonesia. Patriarki. Sampai begitu patriarkinya sampai perempuan pun nggak mempertimbangkan. Masih menghegemonik. Nah, karena kondisi yang kayak gitu itu juga mungkin yang menyebabkan tokoh-tokoh perempuan, calon-calon politisi perempuan itu nggak begitu mendapatkan banyak tempat, kalaupun ada ya. Ya kita bersyukurlah paling nggak Bu Megawati pernah jadi presiden, ya kan? Itu Amerika aja belum pernah. Iya, Amerika aja belum pernah. Ya kan, ketua DPR sekarang perempuan. Iya. Itu udah modal yang baik untuk perkembangan ya. Mereka baru sampai wakil presiden doang sekarang ya. Iya. Jadi, tapi secara umum perpolitikan kita masih maskulin. Ya, kalaupun ada tokoh perempuan yang agak mendapat banyak dukungan, pasti ada sifat maskulinnya. Ya. Bu Risma misalnya ya. Iya, Bu Risma. Ya, udah meledak. Iya. Tegas lah, gue bilang tegas ya. Udah meledak. Yang mudah nangis juga sih. Susi Pujiastuti. Gitu. Rokoknya Samsu. Enggak, 76 Sampur Namil. 76. Jadi tokoh-tokoh yang mencuat ke bursa itu adalah tokoh-tokoh perempuan yang membawa sifat maskulinnya, kecenderungan maskulinnya, gitu ya. Makanya agak susah kalau misalnya Bu Irin lah yang lemah lembut, itu belum waktunya, belum zamannya sekarang. Oh gitu. Barangkali itu juga yang membuat barangkali ya PDIP nggak mencalonkan Puan, jangan-jangan. Tapi ya nggak tahu lah. Enggak, kalau Puan karena lempar kaosnya salah kok. aduh. Bukannya apa tanam padinya? Iya, tanam padinya juga maju itu mungkin efeknya berarti kayak gitu. Tapi kalau itu ya emang benar sih, karena beberapa kali misalkan TI bikin jajak pendapat gitu ya, itu memang nggak terlalu banyak gitu yang memilih perempuan, bahkan perempuan sendiri tuh tantangannya besar lah. Kalau politik perempuan tuh tantangannya besar, makanya kan sebenarnya kan pendekatan melihat politik perempuan adalah present dulu gitu. Yang penting ada dulu deh orangnya gitu kan. Misalkan di DPR ada kuota 30%, misalkan parpol diminta untuk mendorong memberikan kesempatan bagi perempuan minimal 30%. Di DPR juga kan itu kan. Bahkan di penyelenggara pemilu sekarang juga sama kan itu kan. Nah, itu yang dikawal dulu harusnya kan itu kan, dikawal dulu, dan ke depan mungkin bisa lebih baik lagi secara kualitas dan juga lain-lainnya kan. Bukan melihatnya sekarang ini kualitasnya nggak bagus gitu, tapi kan paling ke depan harus ada perkembangan lebih jauh lagi kan gitu kan. Makanya biar bisa kayak tadi gitu, bukan kita akan merubah mindset
oh ternyata perempuan bisa loh melakukan ini. Kan. Itu penting juga sih bagi gue. Gitu. Oh iya, ini gue baru ingat tadi ada ngobrol dengan kawan, dia bikin penelitian soal partisipasi politik perempuan bukan dalam hal votes ya, tapi dalam pemerintahan. 10 tahun terakhir ini malah makin turun. Menteri perempuan lebih banyak. Oh lebih banyak, malah lagi lebih banyak. Iya kan? Oh iya sih. Ya itu kan Sri Kandi kita kan, Sri Mulyani, Bu Retno, tadinya ada Bu Susi, terus Bu Risma sekarang, KLH, Siti Nurbaya. Itu lebih banyak dari periode sebelumnya. Termasuk di, kalau nggak salah ya, dalam hal duta besar. Oh, duta besar juga ya? Banyak juga perempuan. Banyak juga perempuan. Nah, yang masih menjadi jarang ialah dalam hal karir. PNS karir. PNS karir. Topnya apa sih kalau di daerah? Kalau bukan sekda? Iya betul. Pernah nggak lu dengar sekda perempuan? Oh, iya. Masih jarang. Ada. Tapi cuma beberapa lah. Jarang banget. Dari 34 provinsi itu paling sejarahnya 2-3 itu. Kalau sekretaris bupati apa sih? Ada nggak sih? Sekda juga ya namanya? Kayak bupati pernah lihat gitu. Nggak paham gua. Enggak. Oh bukan, itu salah yang kemarin kasusnya itu. Kepala Dinas Kesehatan. Kayak Bapak lebih suka yang ini ya, kasus pemerintah yang kayak Anda punya tendensi melawan pemerintah Anda nih kayaknya. Enggak dong. Bang, tapi ini gua dong terakhir. Ya. Lo mau nanya dulu nggak? Nah, ini pertanyaan nggak penting sih, tapi ntar penutup aja lo aja. Ya udah, lu dulu. Oh, gua dulu apa penuh? Sebentar. Gua dulu. Lanjut perempuan. Dulu kan sempet, gue nggak tahu ini bener apa enggak ya, karena gue awas dimaki SJW, awas SJW. Jadi waktu dibilang kenapa SBY menang, salah satunya karena ibu-ibu suka sama kegagalan SBY. Jadi kan bisa dibilang ada faktor irasional food gitu. Tapi emang bener, apakah perempuan juga pemilih ya, mungkin pernah dari riset apa, memang masalah ketampanan dan kegagalan calon presiden atau wakil presiden itu jadi penentu besar juga bang. Sebenarnya kalau misalnya gini, gampang aja lah kan itu kan, orang yang dipilih itu kan orang pasti yang mudah dikenali kan. Orang yang mudah dikenali itu kan punya identitas kan, identitas yang itu melekat gitu. Baik itu dia penampakan secara fisik maupun apapun yang ada dalam melekat dalam si tokoh tersebut. Kalau kita bisa mensimpelkan citra dirinya dia lah kan gitu kan. Mungkin citra dirinya Pak SBY pada saat itu ya dinilai gagah kan gitu kan. Tapi ketika lo bisa bandingin dengan Pak Jokowi, apakah itu melekatkan citra dirinya Pak SBY dengan dibandingkan dengan Pak Jokowi? Kan enggak juga beda gitu. Masih dulu Jokowi bilang saya wong deso malah deso krempeng kan gitu kan segala macam. Nah, artinya citra dirinya akan berubah setiap zaman, citra dirinya Pak SBY ketika ya tadi lo bilang disukai oleh perempuan, ibu-ibu, anak-anak muda, perempuan gitu kan dengan gagah. Mungkin bisa jadi pada saat itu gitu kan. Tapi ketika kita ambil kasus Pak Jokowi mungkin berbeda, melihat citra diri pemimpin yang ideal menurut kondisi hari ini adalah mungkin yang merakyat gitu kan, yang cair lah kan itu kan. Nah, untuk 2024 apakah akan menjadi seperti sama dengan Pak Jokowi? Mungkin bisa jadi akan berbeda gitu kan, dengan citra diri yang dibayangkan atau diimajinasikan oleh pemilih-pemilih, termasuk oleh pemilih perempuan kan gitu kan. Mungkin karena udah tontonannya berbeda, drakor, mungkin bisa jadi yang bukan kayak Pak Jokowi tapi kayak aktor Korea kayak gitu atau kayak siapa gitu kan, gitu. Ya itu kan bisa jadi bisa jadi imajinasi pemilih itu kan melihat citra diri itu kan akan selalu berubah berdasarkan informasi yang didapatkan kan kayak gitu. Gue bisa memprediksi kayak dulu tuh ada kampanye muka Jokowi sama waktu Prabowo muda. Berarti besok ntar ada Ganjar sama waktu Prabowo muda juga. Tinggal pakai foto sekarang ya. Tahu nggak meme itu kan? Lanjut. Tapi waktu itu Pak Ganjar udah hitam loh, rambutnya apa udah putih? Udah putih. Udah putih. Waktu muda udah putih. Dia enggak udah 40-an kan dia baru putih. Iya. Kalau gua ini terakhir mungkin kalau menurut abang-abang nih pasangan, gue mau tahu dong kira-kira pasangan yang pasti menang menurut lu punya satu ini Dimas dulu dah. Pasangan yang pasti menang menurut lu ya kan, kansnya besar menang lah kira-kira kalau bisa milih gitu lah.
siapa dipasangin siapa gitu. Ya, gitu. Misalnya ini mulai lah. Iya. Prabowo cocoknya sama siapa menurut Iya, Abang? nggak tahu gak gitu lah. Prabowo cocok sama siapa? Agak bahaya kalau gue ngomong ini. Ya nggak apa-apa dong. Prabowo. Yang biar besok pasang maksudnya Yudinya gampang. elektabilitasnya Prabowo makin tinggi kalau dia dipasangin sama siapa? Ya gitulah. Jadi gini, Analisisnya. bukan analisis. Enggak pengalaman. pada akhirnya itu kan ditentukan oleh anggota koalisi sebenarnya, gitu ya, anggota. Iya, ya nggak apa-apa bang, biarin aja. Ini lu sebagai Agak ini Gua padahal coba untuk diplomatis. jangan, nggak mau. Agak bisa. Gua mau ada jawaban itu keluar dari peneliti. Ayo. Enggak bang, kalau misalnya jawaban lo benar, wah ternyata orang ini dari masa depan. Iya, Jadi iya, udah bisa. Ayo, Bang, kira-kira apa, Orang ini Bang? dari masa Kalau depan. itu jawaban politisi. Kalau sama Iya. politisi nggak apa-apa deh. Tapi kalau sama peneliti, ayo. Gamblang bang, gamblang, lebih gamblang. Gue agak gimana ya kalau nyebut nama itu agak. Oh ini aja karakteristiknya lah. Ya jangan dong, nama nggak seru. Nama ya. Nggak seru nama. Kira-kira aja bang, nggak apa-apa. Pak Prabowo ya. Pak Prabowo cocoknya sama siapa? Pak Prabowo ini militer. Militer. Kemudian dia Jawa sedikit, luar Jawa sedikit. Cocoknya Sedikit dong. cocoknya ya mungkin masih dengan premis dari awal. Iya. Kalau kita yakin adalah Jawa adalah kunci, ya harus dengan orang Jawa. Orang Jawa yang disukai oleh banyak orang Jawa. Makanya kalau dalam survei Populi itu kadang-kadang Anda sukanya Prabowo sama siapa? Maunya sama Ganjar. Oh Prabowo Ganjar. Nanti tapi sebaliknya. Aman banget ini. Ganjar. Ini kalau ini aman banget. Ya iyalah. Kayaknya kalau mereka berdua udah nggak usah ada pemilu. jadi. Ya itu Musyawarah makanya itu kan mufakat. dari pemilih ya. Pemilih kan pengennya yang enteng-enteng aja, pilihannya menang. Tapi kan sebenarnya kalkulasinya nggak Sesimpel itu. Kalau kita masih yakin dengan premis Jawa adalah kunci, ya calonnya adalah orang yang dari Jawa, gitu ya, yang disukai oleh orang Jawa. Berarti Kalau dia bukan orang Jawa, orang yang punya logistik lah. Gitu. Nggak ngejawab sih. Nggak jawab sih sebenarnya. Lu bang, kalau lu Ganjar, Prabowo siapa bang? Ganjar. Oh, Ganjar. Semuanya gue jawab. Enggak, Ganjar. Kalau Ganjar siapa? Cocok dulu. Enggak, kan kalau gue kemarin kan kita bikin ini angket ya, jajak pendapat kan. Ini ada sedikit justifikasi aja itu kan, berdasarkan hasil angket gitu kan. Walaupun bukan survei ya, bukan survei gitu. Tapi bisa menjadi gambaran lah kan. Kita angket buat ke anak muda. Kalau yang paling banyak disukain sama anak muda nih ya, itu Pak Prabowo sama Mahfud. Mahfud. Tapi lucu tuh. Menarik. Karena anak buah kok pas jadi capresnya, cawapresnya malah atasannya kan jatuhnya. Iya kan. Gitu Pak Mahfud. Tapi kan memang ini ngelihatnya kan karena posisinya Pak Prabowo dilihat Iya sih ya. Mungkin ada anak muda yang melihatnya Pak Prabowo nih memiliki dalam pemerintahan yang rekam jejaknya gitu, strong leadership lah gitu ya. kan, gitu. Terus Pak Mahfud juga hari belakangan ini kan juga memiliki suara-suara yang membuat gaduh kan gitu kan, publik kan gitu kan, tapi gaduh yang positif ya kan gitu kan. Nah akhirnya melihat bagus nih Pak Prabowo sama Pak Mahfud. Ganjar. Kalau Ganjar ya ini kan berdasarkan dari balik lagi orang itu hari-hari belakangan kan selalu mendapatkan informasi dari media ya, baik yang media sosial ataupun media konvensional gitu kan. Nah, yang mendekatkan diri dengan Ganjar hari ini kan yang agresif kan P3 nih. Nah, yang baru belakangan ini masuk P3, Sandiaga Uno kan gitu kan. Nah, Ganjar dan Sandi kan gitu kan. Nah, terus kalau Ganjar, Sandi, Prabowo, Mahfud, Anies ya balik lagi. Nggak punya pilihan. Ya pilihannya udah AHY aja. Giring nggak mungkin giring. Nyanyi kali ya. Aldi Taher kayak lebih mungkin. Aldi Taher mungkin. Maksudnya Aldi Taher sama Giring. Seru. Mungkin bisa di ini. Iya bisa. Kayak kita perlu dorong gerakan itu coy. Ya udah, simpulan Cok. Lo bos, Ini udah lama ini simpulan. Ya ini emang perbincangan kita emang makin alot, tapi nggak tahu nih kalau ini ditonton di bulan Desember mungkin udah nggak berguna lagi nih, karena mungkin gue masih menduga ada surprise sih, tiba-tiba ada kuda hitam yang Muldoko itu ya Pak.
bos Anda. Tapi emang harus ada alternatif sih. Iya, harus ada alternatif sih kayaknya. Maksud lu Anies bukan alternatif? Enggak, bukan, cawapres. Maksudnya Kira bakal digoyang. Cawapres alternatif di luar Skenario penghancuran itu ada. Gimana? skenario penghancuran. Iya, tapi poinnya adalah ya kita memang betul bahwa akhirnya ini apa pilpresnya cawapres gitu. Pilpresnya cawapres, pilpres tapi pil cawapres jadinya. enggak, maksudnya yang paling menentukan cawapresnya akhirnya. Pemilu 2004 penentunya cawapres. Oh gitu ya. Ya kan gue bilang pilpresnya cawapres gitu maksud gue. Gak usah marah gitu dong anak UI dong. Santai aja. Ini forum anak unsur cuy. Ganjar emang udah ada di atas angin, tapi ketika dia milih cawapres yang salah bisa jadi ini mungkin ya sekarang Anies turun elektabilitasnya, ketika dia milih cawapres yang tepat bisa jadi melampaui beberapa kandidat kalau menurut gue sih. Dan gue sepakat bahwa ya ini emang kayaknya pattern pemilu ya, bahwa emang kayaknya pattern pemilu sekarang cawapres tuh sangat berperan dibanding incumbent ada gitu, karena nggak adanya incumbent sih. Itu sih hal yang menarik. Ya, kalau gue sih bener, gue baru tercerahkan tadi memang kalau misalnya cawapresnya bisa jadi penentu juga ya, apalagi dengan melihat berapa preferensinya masyarakat soal apakah dia harus Jawa, apa non Jawa, harus macam-macam itu. Jadi gue sih masih berharap sih sebenarnya kita bisa dapat, ya kalau misalnya nggak ada presiden alternatif, ada cawapres alternatif lah di luar yang mungkin digaungin sama partai politik sekarang, atau nggak mungkin di luar perkiraan kita juga gitu ya. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang tiba-tiba muncul yang memang bisa membawa penyegaran dalam sistem politik kita, terutama melanjutkan pembangunan Jokowi gitu. Ya siap, itu yang paling penting. Gitu. Maksud Anda Gibran? Mohon izin tadi Tapi sponsor baru dan terakhir kantor saya apa itu? Pak Luhut sama Gibran mungkin bisa jadi alternatif kali. Oh bisa jadi. Oke. Apa ini Gibran sama Kaisang maju? Itu lucu men kalau jadi. Iya. Keren. Jadi AHY dengan Mas Ibas, Gibran dengan Iya, bisa jadi. Nanti Puan sama Prananda. Iya. Itu Terus kita tiga. negara macam apa gitu yang maju Pak, semakin Kita jadi kayak Cina zaman dulu, The Three Kingdom. Tahu kan lo Three Kingdom nih? Oh, Anda bilang dinasti. Ya. Anda nyerang. Kan gue bilang gitu. dinasti. Dulu kan negara Cina Three Kingdom tuh, tiga Oh, kerajaan Anda nggak besar. suka dengan kepemimpinan mereka. Bodoh. Yuk. Oke, Bang, thank you banget Thank you udah banget, Bang. mampir. Semoga silaturahmi unsur kita makin kuat, Ya. makin berkah, makin jaya juga. Kalau Makin jaya semua. follow, mau tahu informasi, ada IG atau IG lembaga, Bang, yang Kalau TI di kalau tadi website ya, website di indonesiainstitute.com. Kalau lihat sosial medianya ada di websitenya nanti juga. Ada gitu. Kalau IG pribadi nggak ada. Nggak perlu. Oh, nggak perlu, Bang. Kalau website sih populiscenter.org. Di situ ada kegiatan-kegiatan terbaru, publikasi dan info-info lain. Oh ya juga buat anak-anak muda pengangguran biasanya bisa dapat nih jatah enumerator dari Populi. Dulu saya hidup dari Populi Center, bisa makan. Jadi thank you banget semua, bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Suara Thank you, Warga. Suara Warga.